It's important कि मालती अब सिर्फ अपना नया चेहरा देखे सर्जरी के बाद. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Apa kabar nih kalian semua? Ya semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, di hari yang cerah ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Capak yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang wanita bernama Laksmi Agarwal yang mendapat serangan air keras sampai mengalami kerusakan wajah. Di film ini, nama Laksmi ditokohkan sebagai Malti. Daripada kelamaan, yuk Markiton, mari kita menonton. Pada awal film ini, kita langsung diperlihatkan demo besar-besaran meminta keadilan hukum tentang kasus penyiraman air keras yang seringkali terjadi. Suasana menjadi ricuh saat terjadi gesekan dengan penegak hukum. Di antara mereka ada aktivis LSM bernama Amol yang dulunya mantan jurnalis. Amol memberikan bantuan dan dukungan pada penyintas air keras. Di sana ia bertemu jurnalis bernama Alka yang bilang akan mencari Malti yang mana si penyintas air keras yang juga membuat petisi undang-undang larangan air keras. Singkat cerita, pencarian Alka membuahkan hasil saat ia bertemu majikan ibu Malti yang bernama Siras. Di sisi lain, Malti sendiri menemui berbagai kesusahan ketika wajahnya rusak seperti sekarang. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan di saat orang-orang memandang sinis penampilannya. Padahal ia membutuhkan uang untuk keluarganya yang sakit. Di tengah kondisi itu, Malti justru diminta Alka untuk mengangkat permasalahan air keras ini ke media. Setelah dipertimbangkan, Malti pun setuju untuk direkam. Tapi di sana terlihat Alka yang bersemangat, sedangkan Malti hanya dipenuhi pikiran bagaimana cara ia mendapat pekerjaan. Melihat kesusahan yang sedang dihadapi Malti, Alka memberikan kontak Amol. Saat mengetahui Malti menghubunginya, Amol langsung mengajak Malti bergabung di LSM Cahaya untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban siraman air keras. Dan tentu saja ada gajinya ya. Tanpa proses panjang, Malti pun bekerja di hari itu juga. Selain bertanggung jawab pada bagian administrasi, Malti juga turun mengunjungi para korban. Saat mendengarkan cerita dari orang tua korban, ia teringat tragedi buruk yang menimpanya. Pada siang yang cerah itu, tiba-tiba saja ia disiram air keras. Malti segera dilarikan ke rumah sakit bersamaan dengan polisi yang mencari tahu pelaku kejahatan ini. Malti memberikan petunjuk sepeda dan sial berwarna biru untuk penyelidikan selanjutnya. Polisi pun bersiap dengan penyelidikan. Mereka mendatangi TKP dan mengecek HP Malti. Rupanya Malti sering mendapat SMS dari cowok-cowok, padahal ia dari sekolah perempuan. Polisi akhirnya mencurigai cowok yang dekat dengan Malti. Ia bernama Rajesh. Hari itu ia dibawa paksa bersama ibunya yang kebetulan punya selendang biru. Tapi karena kesaksian Malti, polisi melepaskan ibu Rajesh. Sedangkan Rajesh masih ditahan untuk menggali informasi lain. Dari pengakuan Rajesh, ia menyeret satu nama yaitu Basirkan atau Babu. Tanpa berlama-lama, polisi pun beralih ke Babu yang bekerja sebagai penjahit. Faktanya Babu cukup dekat dengan Malti, sudah seperti saudara sendiri. Namun tidak berbeda dari Rajesh, pengakuan Babu hanya menyudutkan Rajesh. Di saat kondisi Malti sudah lebih mendingan dengan luka di wajahnya, ia bisa menceritakan pelaku penyerangannya di hari itu adalah Parvin yang dibonceng sepeda motor. Parvin merupakan istri saudara Babu sehingga polisi menjatuhkan tersangka pada Babu. Sementara itu, Malti mendapat bantuan pengobatan sekaligus bantuan hukum dari Siras. Ia menyewakan pengacara bernama Arkana untuk mendampingi kasus Malti di pengadilan. Berdekatan dengan pengakuan Malti, Parvin akhirnya tertangkap. Hari-hari Malti menjadi kelam setelah tragedi yang menimpanya.
Wajahnya mengalami kerusakan parah, sampai-sampai ibunya menutup semua cermin di rumah agar Malti tidak merasa semakin hancur. Tapi pada malam itu, Malti nekat membuka penutup cermin dan berteriak histeris. Tidak hanya sakit, tapi hidup Malti berubah 180 derajat. Ia terus mengurung diri di kamar, sampai Shiraz datang memberikan ia semangat dan mendorongnya meneruskan kasus ini. Kata-kata Shiraz membuat Malti bangkit dan mempunyai harapan agar Babu bisa mendapat balasan setimpal. Sejak saat itu, Malti ikut hadir di pengadilan dan mulai mau keluar rumah. Bahkan hari berikutnya, ia mengisi harinya dengan belajar menjahit. Di tengah kasus yang sedang berlangsung, Alka menemui Arkana untuk mengulik lebih jauh proses hukum Malti. Arkana mempunyai bukti kuat untuk menjerat Babu di pengadilan. Namun itu tidaklah cukup karena pelakunya hanya bisa mendapat hukuman maksimal selama 7 tahun. Hal ini sangat tidak adil setelah pelaku menghancurkan hidup orang. Tapi bagaimanapun, tidak ada undang-undang yang mengatur secara rinci tentang penyiraman air keras. Persidangan pertama pun terjadi secara tegang dan dipenuhi adu debat di sana-sini. Tidak hanya menuntut pelaku, Arkana juga meminta undang-undang baru segera disahkan. Kemudian kasus ini masuk dalam percobaan pembunuhan. Sementara pengacara Babu menyanggupi membayar jaminan yang diminta hakim. Setelah mendengar argumen dari dua belah pihak, hakim membutuhkan waktu untuk menjatuhkan keputusan. Jeda waktu itu membuat keluarga Malti marah. Tapi Malti justru memikirkan bagaimana jika penjualan air keras dilarang. Pasti tidak akan banyak korban lain sepertinya. Dari situlah Malti bersama Arkana membuat petisi larangan penjualan air keras yang kemudian dibahas dalam rapat besar para dewan. Sahih kaha aapne. Isiliye hum kanun badalne ke sath tezab ki khuli bikri pe bhi rok lagane ki mang kar rahe hain. Akan tetapi undang-undang ini tetap tidak bisa disahkan jika tidak mendapat persetujuan dari pemerintah. Penderitaan Malti terus bertambah. Ia harus menjalani prosedur operasi sampai 7 kali untuk memperbaiki wajahnya. Kenapa tidak ke Korea Selatan aja? Untungnya saja Shiraz mendukung penuh pengobatan Malti. Tapi tetap saja bukanlah hal yang mudah ketika harus menahan rasa sakitnya di setiap operasinya. Di saat kondisi belum terlalu membaik, keluarga Malti mendapat musibah lagi. Adiknya terkena penyakit sampai-sampai butuh uang untuk penyembuhannya. Hal ini membuat orang tua Malti menjadi sensitif dan merasa keberatan Malti menghabiskan waktu di LSM untuk memperjuangkan keadilan. Di saat ini Malti memang fokus pada pekerjaannya sekaligus menunggu pengadilan berikutnya. Dan sampai akhirnya di pengadilan lanjutan, pengadilan menjatuhi Babu 10 tahun penjara dan harus membayar denda. Sedangkan Parvin yang menjadi orang suruhan Babu dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Akan tetapi pengacara Babu mengatakan jika Babu siap menaikkan kompensasi dan mengajukan pengadilan banding. Meski begitu, pengadilan kali ini tetap menjadi pengadilan bersejarah karena pertama kalinya pelaku penyiraman air keras divonis 10 tahun penjara. Selagi proses hukumnya belum selesai karena si cecenguk Babu, Malti masih bekerja di LSM. Tapi ia sering tidak satu pikiran dengan Amol. Seperti saat ia ingin biaya kampanye LSM besar-besaran, tapi Amol lebih ingin uang LSM untuk membantu para korban. Seperti saat ini, Amol mengeluarkan dana untuk biaya operasi 2 korban lainnya. Dan betapa malangnya, 2 bersaudara yang berkemungkinan bisa diselamatkan, tapi malah mendapat penolakan dari rumah sakit karena kasta mereka yang rendah. Cerita menyedihkan kakak beradik itu direkam dan mendapat sambutan baik dari netizen. Malti pun membacakan komentar bernada positif agar ia dan korban lain lebih semangat untuk percaya diri menjalani kehidupan. Lalu malam harinya Malti membuat pesta bersama para korban penyiraman air keras karena pengadilan mau menvonis pelaku sampai 10 tahun penjara. Tapi niat baiknya malah mendapat respon sinis dari Amol yang berpikir ini baru permulaan kecil. Karena poin pentingnya justru larangan penjualan air keras.
Meski begitu, Malti tidak mau terlalu tegang, jadi ia meneruskan pesta itu. Sementara itu, petisi Malti sudah masuk dalam bahasan dewan. Tapi keputusannya sangat mungkin diulur-ulur seperti kelakuan Pak Menteri Pengawasan Bahan Kimia saat ini, yang malah mengadakan pernikahan anaknya daripada mampir di rapat dewan. Padahal keputusan ini sangat penting. Lihat saja betapa mudahnya membeli air keras yang harganya juga cukup terjangkau, lalu dengan mudahnya menyerang orang di kerumunan. Seperti pada saat gadis bernama Pinky diserang di stasiun dan pelakunya langsung menghilang di keramaian. Setelah penyerangan itu, tidak berselang lama Pinky akhirnya meninggal. Orang-orang meminta keadilan dari kejadian kelam yang menimpa Pinky. Tapi lagi-lagi Pak Menteri hanya mau memberi uang pada keluarga Pinky dan berjanji menangkap pelaku. Tidak ada bahasan ke arah undang-undang. Hal itu mendorong LSM Cahaya untuk berusaha lebih keras. Tapi Malti sebagai penggagas petisi malah mau mundur karena dibenturkan dengan masalah ekonomi. Ia memikirkan keluarganya yang kesusahan. Adiknya yang sakit membuat Malti berpikir mau menerima uang kompensasi dari Babu. Kata-kata Malti membuat Amol kecewa. Pada akhirnya Malti mengikuti kemauan Amol untuk meneruskan perjuangan. Terlebih momentumnya tepat. Dan benar saja, usai surat terakhir Pinky dibacakan, keputusan untuk melarang penjualan air keras akhirnya dikabulkan. Kegembiraan ini membuat media menyorot Malti sebagai orang penting dalam perubahan ini. Malti dan Amol yang semakin dekat masih bersama-sama meneruskan LSM meski tujuan mereka sudah tercapai. Mulai dari situ, Malti mendapat tawaran pembicara di televisi sampai mendapat tawaran jadi pembawa acara. Tapi Malti menolaknya karena ia sudah berkomitmen untuk membantu LSM. Mengetahui itu, Amol merasa kesal karena ini kesempatan Malti untuk mendapat banyak uang daripada kerja di LSM. Namun Malti yang sudah terlanjur jatuh cinta ke Amol susah meninggalkan LSM begitu saja. Meski pada akhirnya Malti memilih perjuangan lewat televisi, ia juga mendapat uang yang bisa membantu keuangan keluarganya. Tidak lupa juga Malti memilih baju terbaik untuk Amol yang kali ini mau menemaninya ke pengadilan banding. Dan tak diduga Amol tidak menolak hadiah mahal dari Malti karena diam-diam ia senang diperhatikan wanita yang ia cintai. Persidangan kembali diadakan. Malti akhirnya membuka mulut untuk memberi kesaksiannya. Dan kita flashback ke masa-masa dulu saat Malti menjadi incaran banyak cowok karena kecantikannya. Tapi Malti sangat tidak menduga didekati Babu yang umurnya jauh di atas Malti. Di saat yang sama Malti juga sedang menikmati cinta monyetnya bersama Rajesh. Tidak disangka kedekatan mereka membuat Babu panas dan tidak terima. Mulai dari situlah Babu terang-terangan mendekati Malti dengan mengirim SMS yang tidak pernah dibalas. Dan diam-diam ia memantau Malti sampai mengetahui apa saja kegiatan Malti. Meskipun tahu Malti dan Rajesh semakin dekat, tapi Babu nekat melamar Malti melalui SMS dan tidak juga mendapat respon. Babu yang dibakar api cemburu menyuruh Paven untuk menyiram air keras untuk menghancurkan hidup Malti. Kembali lagi ke hari ini, pengadilan menolak banding Babu dan menjatuhi hukuman 10 tahun penjara sekaligus denda Rp300.000. Meski tidak sepadan dengan kerusakan wajahnya, tapi putusan ini masih lebih baik daripada hukum sebelumnya. Malti tersenyum bahagia dan ia disambut banyak wartawan yang menunggu sejak persidangan dimulai. Selepas itu, Malti pun merayakan kemenangannya dengan berciuman dengan Amol. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.